Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memuja. Segala keindahan darinya, segala kenyamanan adalah karunia-Nya, dan segala kesuksesan karena izinnya. Dan kita meminta tolong hanya kepada Allah dalam semua urusan kita. Setiap pagi dan sore Nabi itu berdoa, mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku minta afiat, aku minta keselamatan, kesembuhan di badanku. Kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Pendengaran kita, kadangkala hari ini kita mendengar, besok rusak pendengaran kita. Sore ini kita bisa melihat, itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Maka jangan lupa untuk terus berdoa, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon ampun hanya kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Antum, nah, berapa hari lagi kita puasa? 28 hari lagi. Masya Allah. Ana mau kasih hadiah, nggak apa-apa lah, ana kasih buat antum. Masya Allah, fadl. Masya Allah. 58 hari lagi. Hari ini kita tanggal 2 Rajab. Ramai seliweran tentang keutamaan bulan Rajab. Siapa yang mau menyebutkan keutamaan bulan Rajab? Nak kasih hadiah. Nah, antum. Yang tersebar seperti puasa 500 tahun. Satu hari di bulan Rajab, awal Rajab. Kalau menyebarkan juga. Fadul kirim ke sana coba. Baik, keutamaan yang benar apa? Yang di depan anak kesian lah, yang di depan dari tadi. Nah, bulan introspeksi diri menuju Ramadan, di mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Dapat dari mana antum itu? Nemu di mana itu? Ana kasih antum belajar fikih asmaul husna, masya Allah. Yang benar jemaah, yang ada hadisnya, yang ada ayatnya. Kita ini kalau bikin-bikin gampang. Dan hadis banyak yang dhaif dan palsu. Tapi kan yang menjadi sandaran kita, yang benar itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa keutamaan Rajab yang sahih? Nah, antum kalau nggak sahih nggak dapat hadiah. Ya, sama aja sama itu. Sama. Bulan Rajab ini bulan haram. Bulan haram jemaah. Bulan haram itu ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa kata Allah tentang bulan-bulan haram ini? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan berbuat dosa di bulan-bulan itu. Jangan membolimi diri kalian sendiri bulan-bulan haram itu. Termasuk bulan Rajab. Jadi bukan bulan introspeksi diri. Ya nggak apa-apa lah kita ngatakan ini jamaah, ini Ramadan udah tinggal 2 bulan lagi ya, kita berusaha introspeksi diri. Nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Mempersiapkan diri untuk Ramadan. Tapi keutamaan yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, ini bulan haram. Tinggalkan dosa di bulan haram ini jamaah. Apakah dosa dilipat gandakan? Memang tidak ada penyebutan dosa dilipat gandakan. 1 jadi 2, tidak. Karena Allah dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan yang berbuat dosa 1 ditulis 1, nggak ditulis 2. Tapi bobotnya berbeda. Ketika dia melakukannya di Mekah umpamanya, beda. Na'udzubillah, berbuat dosa di masjid, berbuat dosa 1 ditulis 1 tetap, tapi bobotnya yang berbeda. Beban dosa yang dia lakukan itu berbeda di bulan Rajab ini. Ada yang mengatakan di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Tapi hadis-hadisnya dhaif jemaah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak beramal soleh. Jauhkan diri kita dari berbuat dosa. Persiapkan diri untuk masuk ke bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan, lalu masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa. Bukan berarti antum, oh ternyata hadisnya dhaif Ustaz, ya udah anak nggak usah puasa gitu. Puasa tetap. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berpuasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Bahkan ada sebuah hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab ya untuk berpuasa di bulan ini. Tapi tidak untuk dengan embel-embel yang disebutkan tadi. Yang nyebarkan aja dapat pahala berapa? Kadang-kadang anak nggak usah puasa kayaknya, anak nyebarin aja langsung sebarin. Maka tolong perhatiin jemaah tentang bulan Rajab ini bulan haram yang kita harus muliakan. Dengan apa memuliakannya? Dengan menghindar dari berbuat dosa. Memperbanyak amal kebajikan. Azab Allah itu sangat pedih. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar khatib menyampaikan di surat Ibrahim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin, kata Allah. Makanya antum jangan pernah mengeluh. Pulang habis kerja dapat duit 35.000. Aduh, cuma 35.000. Antum kata, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Antum ketemu sama istri, bilang alhamdulillah dulu. Soalnya mau dikasih 35.000. Ini 20.000, ana 15.000. Masa cuma 20.000 bang? Alhamdulillah. Nanti tambahin sama Allah. Coba bilang alhamdulillah. Alhamdulillah 15.000 ana kasihkan sekarang. Nah, kita perlu melatih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dilatih untuk menerima. Karena Allah kalau berjanji pasti Allah tepati. Allah nggak pernah ingkar janji.
Dan Allah mengatakan wala in kafartum, kalau kalian kufur, Masya Allah, itu masih ada tempat kosong di sana jemaah. Masih ada yang kosong di belakang. Oh, di sebelah kiri ini kosong sebenarnya jemaah. Nah, ya silahkan dikasih jalan ya, kasih jalan dulu biar saudara-saudara kita bisa masuk. Nah, mungkin panitia membukakan jalan. Panitia cuma dilihat doang sama panitia. Lihat-lihat doang antum. Coba dibukain jalan yo, Masya Allah, supaya mana panitianya, nggak ada yang bukain. Nah, ya yang pakai name tag paling enggak kasih arah lah. Kita ini pakai AC apa enggak? Pakai AC. Ingat bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Nggak boleh ngeluh macam. Azab Allah itu pedihnya. Silahkan. Ya. Nah, lanjut sebelah. Yang kosong angkat tangan. Ini banyak yang kosong sebelah sini jamaah. Cuma antum harus muter, insya Allah pahalanya lebih besar lah. Amin. Apalagi bulannya bulan Rajab antum. Nah, ya silakan lanjut dulu jalannya. Maka jamaah persiapkan diri untuk Ramadan. Dari sejak sekarang, iya. Para ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tiap 3 malam, itu sebelum Ramadan dia biasa menghatamkan tiap 7 malam. Jadi masuk Ramadan gasnya ditambah dikit udah nyampe. Tapi kalau antum nggak pernah hatam Quran, masuk bulan Ramadan mau hatam sekali aja itu sampai berkeringat. Karena nggak biasa hatam di selain bulan Ramadan. Gimana mau hatam 2 kali? Gimana mau hatam 3 kali? Sebagian ulama itu di awal Ramadan hatam 3 malam sekali. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam Quran. Persiapannya ya sekarang bulan Rajab. Bukan hanya bulan Rajab, sebelumnya seharusnya kita mempersiapkan diri. Nah, silahkan, masih banyak yang kosong jamaah. Masya Allah. Ya, lanjut jalan. Jangan duduk di jalan. Sampai yang sini full baru antum bisa duduk di jalan. Nah, lanjut. Jangan duduk di jalan. Kadang kala udah terlambat duduk di jalan lagi jemaah. Nutup jalan teman-temannya. Masih ada yang kosong? Masih jemaah, masih. Maju ke depan. Berbicara azab Allah. Kita tahu Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanda bahwa isi Al-Quranul Karim itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Namun ada manusia-manusia yang tak tahu diri. Dikasih nikmat, dikasih fasilitas, tapi tidak pernah bersyukur. Akhirnya Allah Jalla Jalaluh memberikan ancaman kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah ketika mengancam itu karena sayang sama kita.
Ketika Allah berbincang tentang neraka dan dahsyatnya api neraka, supaya antum gak masuk neraka. Tahu tuh kayak gitu tuh hukumannya. Maka tetap itu kesayangan Allah kepada kita. Di surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Allah mengatakan hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua golongan yang bertengkar. Golongan mukmin dan golongan mukmin dan golongan kafir. Gimana antum bilang kafir jamaah? Golongan mukmin dan golongan kafir. Ada orang beriman, ada orang kafir. Mereka saling bertengkar. Di dunia bertengkar, berantem, berperang, dan kelak peperangan antara kebenaran dengan kebatilan akan ada sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti. Yang terjadi hanya nunggu waktu itu tiba. Kenapa sampai hari ini Amerika terus bikin senjata perang? Bikin lagi, jual sana, jual sini, jual sana. Karena mereka tahu peperangan itu akan datang. Falladzina kafaru. Allah sebutkan maka orang-orang kafaru. Artinya apa? Kafir. Mereka orang-orang kafir qutti'at lahum thiyabum min nar. Dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Bajunya dari api neraka. Bukan dari kain seperti yang kita pakai. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Allahu Akbar jamaah. Pedihnya azab Allah jamaah. Kenapa kau kepalanya disiramin? Karena keras kepala ketika hidup di dunia. Dikasih tahu Allah itu esa. Allah itu nggak punya anak. Lam yalid walam yulad. Dia bilang Allah punya anak. Kita punya anak. Atau seorang bos punya anak buah yang dikasih tahu nggak mau. Kira-kira apa yang dilakukan sama bosnya? Pecat, masih bagus dipecat jemaah. Kadang kala dipukulin sama komandannya karena tidak nurut. Allah sudah kasih fasilitas kepada manusia, tapi dia nggak mau terima. Maka disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kata Allah Jalla Jalla, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Jadi disiramkan ke kepalanya, semua yang ada di perutnya keluar terburai jemaah. Kulitnya mengelupas semua. Nggak main-main Allah kalau marah jemaah. Inna azabi la syadid kata Allah. Walahum maqami'u min hadid. Dan untuk mereka ada cambuk-cambuk, ada martil-martil dari besi. Apa yang dilakukan orang ketika dalam neraka? Mereka ingin keluar. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka berlari untuk keluar dari neraka, keluar dari kegalauan mereka, dibalikin ke dalamnya. Lalu dikatakan wadzuku adzabal hariq, rasakan kalian azab yang membakar ini. Jangan
meremehkan dosa. Kita nih yang sudah dituntut. Na'udzubillahi minan nar. Kita mau ngomong apa? Yang tatkala laku iman itu terangkat dari hatinya. Terangkat dari hatinya. Lupa dia kalau sedang diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan neraka ini memiliki berapa pintu? Berapa? Berapa? 6. Kok dikurangin sama antum? Lainnya ngomong 7 dia pikir salah mungkin. Ana ngomong 6. Salah 6. 7 yang betul. 7. Dan pintu tidak seperti pintu seperti ini. Ali bin Abi Thalib ketika menceritakan tentang pintu neraka, Allah menyebutkan di surat Al-Hijr ayat 43-44. Ini jamaah kesempatan sekarang kita memperbanyak baca Al-Quran. Bulan ini bulan Syaban sampai Ramadan, baca sama artinya. Allah mengatakan wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan buat mereka semuanya yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Neraka itu memiliki 7 pintu. Yang pintunya ini nanti di bulan Ramadan ditutup. Pintu neraka sekarang dibuka berarti. Nanti di bulan Ramadan ditutup. Ada 7 pintu. Setiap pintu itu ada bagiannya yang sudah dibagikan untuk masuk ke neraka. Pintu neraka itu bersusun ke bawah, jemaah. Bersusun ke bawah. Sehingga kalau sudah penuh yang paling bawah ditutup. Jadi yang atasnya lagi. Jadi yang atasnya lagi. Seperti yang kita baca di surat Al-Humazah. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, suka mencela. Ingat, mukmin itu nggak suka memaki, nggak suka mencela, mengumpat. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dia tidak mengumpatnya, dia tidak mencacinya, tapi dia menasehatinya. Itu mukmin. Kita semua melakukan dosa. Antum mungkin melihat ana berbuat dosa, jangan dicaci. Tapi dinasehati. Karena agama ini nasihat. Celaka orang yang suka mengumpat. Yang suka mencela. Baik dengan tangannya atau dengan lisannya. Gimana sifat orang ini? Alladzi jama'a wa addada. Yang kerjanya ngumpulin duit dan menghitung duit. Hati-hati. Kalau antum suka ngitung duit, emangnya nggak boleh ngitung duit? Boleh. Bahkan kalau antum ngambil duit kan suruh hitung dulu. Jangan keluar dari toko ini kecuali dihitung, takut kurang umpamanya. Nggak apa-apa ngitung. Tapi ada orang yang kerjanya numpuk. Ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Dia lihat duitnya, Masya Allah banyak fulusnya. Mau keluar bingung nih. Padahal nggak dibuat apa-apa itu duit, jamaah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya bisa menambah umur dia, membuat dia kekal. Lihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa dengan harta mereka. Sedetik pun engkau tidak akan bisa membeli umur. Sedetik nggak bisa. Ketika ajal datang, dia minta laula akhartani ila ajalin qarib, minta dimundurkan sedikit umurnya. Aku punya uang 1 triliun. Mungkin malakal maut lagi tiba, tuh 2 triliun lah. Aku udah beliin 4 triliun. Nggak ada gunanya itu harta. Dia mengira, makanya kerjanya hanya cari dunia. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Mic-nya bisa dinaikkan. Dinaikkan kemana lagi?
Oh yang ini, Masya Allah. Yang ini maksudnya. Mau dinaikkan kemana? Astagfirullah. Nah, kadangkala ustadz itu dizolimi. Tapi kita sabar aja. Taib. Allah mengatakan sekali-kali nggak akan pernah bisa membuat dia kekal. Orang itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Engkau tahu hutamah itu apa? Narullahil muqadah. Api yang dihidupkan, api Allah yang hidup, yang menyala-nyala. Allati tattali'u alal afdah. Yang dia naik sampai membakar hati jemaah. Bukan kulit yang dibakar jemaah. Jantung antum itu terbakar oleh api itu. Allahu Akbar ya. Hari ini jantung itu tertutup dengan daging. Tertutup dengan tulang kita. Karena memang dia perlu penjagaan yang khusus. Tapi nanti pada hari kiamat atas dosa-dosa yang dilakukan, api itu akan masuk membakar jantungnya. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Tertutup. Mereka mau keluar nggak bisa, pintunya tertutup. Para ulama ketika menafsirkan fi amadim mumaddadah itu orang-orang ditaruh di tiang-tiang dalam kondisi terikat, dan tafsir yang kedua pintunya itu ditutup dengan tiang-tiang supaya nggak ada yang keluar dari sana. Na'udzubillahi minan nar. Di surat Ma'arij ayat 15-18 Allah mengatakan kalla innaha ladha. Sesungguhnya sekali-kali tidak dapat tuh orang akan terhindar dari azab Allah, nggak akan bisa. Api neraka itu api yang bergejolak. Dihidupkan sampai gelap gulita. Kita melihat api di dunia terang. Nanti api neraka itu gelap. Katanya api yang paling bagus itu warnanya apa coba? Biru katanya. Api neraka itu sudah gelap gulita. Allah sebutkan nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Ana pernah dengar syekh yang cerita tentang Tawus, seorang tabi'in. Bagaimana kalau dia melihat orang jualan kambing bakar itu semalam dia nggak tidur. Nanti neraka itu akan mengelupas kulit kepala kita. A'udzubillahi minan nar. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling dari agama. Disuruh ke agama nggak mau, nggak peduli sama agama. Agama nanti kalau mati baru datang ke agama. Mau nikah baru pakai agama, mau cerai pakai agama, mau waris pakai agama. Selainnya nggak perlu pakai agama. Ada orang-orang yang berpaling, mencampakkan agama. Wa jama'a fa'au'a. Yang kerjanya ngumpulkan harta dan menyimpannya. Itu biasanya kerjanya orang-orang yang mencampakkan agama ini. Berpaling dari agama Allah ini, ngumpulin duit kerjanya, pagi sampai sore fulus terus, mau tidur fulus, jam 3 ngitung fulus lagi. Kalaupun bangun urusan dunia. Antum pernah melihat orang-orang jam 3 bangun? Banyak orang bangun jam 3. Untuk apa? Untuk kerja ke pasar. Sebagian pasar itu anak lihat jamaah, sebelum subuh sudah padat manusia. Mereka bangun, bisa bangun jam 3, tapi bukan untuk sholat. Kalau bangun untuk dunia, raganya mudah untuk diajak. Berkeringat untuk dunia, dia akan lakukan. Tapi berdiri tegak, sholat menghadap kepada Allah, berat perjuangan buat dia. Tapi ketika orang ingat dengan neraka, semoga itu menolong dia
untuk termotivasi beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar mengatakan kepada para sahabatnya, berpidato, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatin kalian dengan adanya api neraka. Aku peringatkan kalian. Ini sahabat Nabi, orang-orang Islam, generasi terbaik umat ini. Itu dididik oleh Nabi SAW supaya takut dengan neraka. Karena itu yang memotivasi kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan azab Allah itu ada dua macam, jamaah. Ada azab yang dekat di dunia dan di alam barzakh. Ada azab yang besar yang tadi kita ceritakan kepada antum. Buat pelaku dosa Allah ancam dengan dua azab. Di sini nih, ketika antum masih hidup di dunia. Di surat Sajdah. Surat Sajdah ini dianjurkan dibaca kapan? Nah, subuh hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi mengamalkannya. Selesai, jemaah. Masya Allah. Fadhal. Karena Nabi mengamalkan. Kita beragama ini mudah. Kenapa Nabi kok setelah sholat astagfirullah, astagfirullah? Ya Nabi membaca itu, kita baca itu. Di surat Sajdah. Artinya setiap Jumat kita diingatkan. Ketika imam baca itu, di ayat 21 Allah mengatakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, kami benar-benar akan membuat mereka merasakan azab yang dekat sebelum azab yang besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka balik, bertobat. Jadi sebelum azab yang besar itu Allah kasih azab di dunia. Tujuannya supaya balik, supaya kita ingat sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita melihat, kita akan membicarakan al-azabul adna itu seperti apa. Antum melihat orang-orang non-muslim kafir, Ustaz. No ya sama aja sih, bukan orang Islam, jemaah. Nggak usah diperdebatkan, jemaah. Di surat Taubah ayat 55 Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau itu jangan kagum, jangan takjub dengan harta orang-orang kafir. Kok kaya raya mereka, sukses dalam berdagang, sukses dalam usaha mereka, perumahan besar milik siapa? Orang kafir. Gedung tinggi, aduh orang kafir. Kayaknya kalau kafir itu dikasih rezeki lebih banyak. Kata Allah, jangan engkau kagum dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah tuh ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Artinya antum berpikir harta itu nikmat buat mereka, ternyata azab yang Allah berikan kepada mereka. Mereka kebingungan hartanya mau dibuat apa. Kebingungan itu azab buat mereka. Mau tidur nggak bisa. Padahal yang miskin bisa tidur. Yang kaya kenapa nggak bisa tidur? Allah ingin azab dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Wa tazhaqu anfusum. Kemudian nyawa mereka dicabut nantinya dalam kondisi mereka wahum kafirun. Dan mereka dalam kondisi kafir. Siapa yang ngomong? Allah.
ada mukmin, ada kafir jamaah. Kadangkala kita melihat, Ustaz, ada orang-orang munafik. Ya, nggak tahu sih Ustaznya munafik apa enggak, tapi kalau gaya bicaranya itu nampak sekali seperti munafik yang dulu. Salah satu ciri orang munafik itu kalau umat Islam kalah dia senang. Kalau orang kafir menang dia bahagia. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang kafir, dua muka, dua wajah orang-orang munafik itu. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, inna ma'akum, kita bersama kalian. Islam kita jamaah. Masa nggak lihat antum? Mana Islam? Tapi kalau berkumpul sama kelompoknya, entah apa yang mereka katakan. Kok mereka nggak diazab ya Ustaz? Malah hidupnya nyaman-nyaman aja. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 101. Artinya peristiwa ini menimpa para sahabat Nabi. Melihat kelompok orang-orang munafik kok. Bagus-bagus mereka. Penampilannya indah, kekayaannya Masya Allah. Apa kata Allah? Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Dan dari sekitar kalian itu, dari orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah. Dan dari penduduk Madinah juga ada orang-orang munafik. Ada di kota Madinah orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Mereka udah biasa dengan kemunafikan mereka. Engkau nggak tahu sama mereka. Kita nggak tahu. Makanya kita susah menvonis dia munafik atau tidak. Kita nggak tahu, tapi dari ucapannya nampak. Nahnu na'lamuhum, kata Allah, kami yang tahu sama mereka. Mana yang munafik? Lalu Allah mengatakan sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengadab mereka 2 kali. 2 kali diazab. Karena kemunafikan mereka. Di dunia mereka diazab. Di kubur mereka diadab. Thumma yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan dibalikin kepada azab yang dahsyat sekali. Jadi dalam kehidupan kita nih ada azab yang disegerakan dan ada azab yang ditunda jemaah. Jadi hakikat azab al-adna yang rendah atau yang dekat itu para ulama menjelaskan adalah semua azab yang Allah azab dengannya umat dari umat-umat yang terdahulu yang akan datang, yang diazab dengan api mungkin, kebakaran, diazab dengan banjir, diazab dengan gempa. Itu azab yang dekat sebelum azab yang besar. Atau yang menimpa perorangan. Di dunia atau di alam barzah. Itu namanya azab yang dekat. Sampai sakit yang menimpa kita. Itu bisa jadi azab dan bisa jadi pengangkat derajat. Seperti azabnya kaumnya Nabi Nuh. Itu azab massal. Semua tenggelam. Tapi ada azab yang menimpa perorangan. Seperti Qarun. Itu kaumnya Nabi Musa nggak kena azab. Tapi mereka melihat Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Ditelan rumah dan dirinya oleh tanah. Itu azab perorangan yang menimpa perorangan. Kemudian azab itu ada yang nampak dan ada yang dirasakan. Seperti hati yang tidak bisa menerima nasihat. Itu azab loh jamaah. Ana berulang kali datang kajian kok nggak Ustaz ya. Nggak bergerak hati ana untuk meninggalkan yang haram. Doa nggak dikabulkan.
Ana bertahun-tahun doa kok kayaknya belum dikabul. Mungkin dosa antum. Atau setan yang menguasai antum akhirnya. Kalau bicara dosa macam-macam. Terkadang Allah menyegerakan azab. Disegerakan. Ada orang lagi berjemur di pantai, datang tsunami. Nggak pernah dalam bayangan dia itu tsunami akan datang. Lagi berlibur di villa di sebelah pantai, menikmatin indahnya pantai, tahu-tahu datang gelombang tinggi menelan itu semuanya. Maka Allah mengingatkan kita dengan azab ini. Di surat Al-A'raf ayat 97-98 Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penghuni negeri itu, penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah yang bisa datang menimpa mereka di malam hari dalam kondisi mereka tidur? Awa amin ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main, berlari di pantai. Wallahi jamaah, ana tadi melihat ya peristiwa-peristiwa alam kata orang yang terekam oleh kamera. Subhanallah. Orang lagi jalan, jembatannya jatuh. Siapa yang mengira itu terjadi? Lagi jalan rombongan longsor menutup mereka. Dan di negeri kita berulang kali kita melihat seperti itu. Terkadang azab Allah itu digabungkan di dunia dan di alam barzakh. Seperti Fir'aun. Sebelum azab akhirat jemaah. Di dunia Fir'aun itu sudah mendapatkan azab berulang kali. Nabi Musa mendakwai Fir'aun selama 40 tahun jemaah. Itu diazab berulang kali, Fir'aun gak sadar-sadar. Fa arsalna alaihimut tufan. Allah kirimkan badai buat Fir'aun dan kaumnya. Wal jarad. Allah kirim belalang. Itu yang namanya Mesir, kita tahu negeri yang subur. Ketika mereka hendak panen, ditunggu-tunggu panen itu jamaah, Allah kirim belalang, habis hasil panen mereka jamaah. Azab buat mereka. Wal qummal, kutu. Allah kirimkan kutu pada mereka. Sampai kutu itu disebutkan makan segalanya jamaah. Daun pintu dimakan semua. Binatang-binatang mereka terkena kutu yang mematikan. Ternak mereka mati. Diri mereka terkena kutu. Waddafadi. Dan kodok. Antum kira-kira kalau di rumah antum ada 100 kodok. Antum akan keluar dari rumah antum. Gimana kalau ribuan kodok. Di rumah Fir'aun di istana. Buka panci nasi, dibuka isinya kodok. Mau tidur ranjangnya dibuka, semua kodok. Azab Allah kirimkan. Ini azab Allah yang mengirimkan kepada mereka. Jadi bukan peristiwa alam. Karena sebagian mengatakan, oh itu biasa itu Ustaz. Itu alami seperti. Pertanyaannya, siapa Rabbul Alamin? Allah. Wadam. Dan Allah kirimkan darah jamaah. Buka mau minum air, menuangkan air isinya darah. Keran keluar darah, kolam tempat mandi Fir'aun semuanya isi darah. Ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itu sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah yang detail. Dikasih ini sama Allah nggak sadar, kasih azab yang kedua nggak sadar, kirim yang ketiga keempat nggak sadar, malah sombong mengatakan oh ini peristiwa alam, kalau katanya hilang oh selesai kan, itu cuma hama nanti hilang sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu.
Walamma waqa'a alaihimur rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak. Ketika udah nggak tahan Fir'aun dengan azab itu, maka baru datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, mintakanlah sama Allah, sama Tuhanmu, supaya dicabut nih azab ini. Kalau azab itu hilang, kita akan beriman. Azab itu dicabut sama Allah, mereka tidak beriman. Itu di dunia Fir'aun diazab. Di kuburannya sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, Allah mengatakan di surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Tiap hari mereka itu pagi dan petang ditampakkan ke neraka aja. Enggak dimasukkan ke neraka. Tapi ditampakkan ke neraka di kuburnya sekarang. Terus wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Pada hari kiamat nanti baru disuruh masuk kepada azab yang paling dahsyat. Antum pernah melihat ada orang umpamanya motong kakinya kambing, potong-potong kayak. Lalu antum dilihat, bentar lagi antum ya. Bentar lagi antum ya. Bagaimana perasaan dia? Tiap hari dia merasakan itu neraka, tapi belum dimasukkan ke neraka. Itu azab barzakh. Kemudian jamaah, terkadang azab dunia ini terlambat, nggak datang-datang. Sehingga sebagian orang, sebagian kita berbuat dosa, tapi dilihat kok nikmat Allah itu semakin banyak Ustadz ya. Kayaknya Allah cinta sama ana. Buktinya apa? Ana punya usaha selalu sukses. Ana buka warung di sana sukses, buka usaha di sana terus dikasih nikmat sama Allah. Jabatannya terus naik. Sehingga dia tertipu jamaah. Hati-hati. Antum tahu kaumnya Nabi Lut. Antara azab yang turun kepada mereka dengan kenikmatan yang mereka rasakan dalam kehidupan itu hanya antara waktu sahur dan waktu subuh jemaah. Hanya berapa menit. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut? Itu diangkat oleh Jibril. Kemudian diangkat ke langit lalu dibalikin jamaah. Dalam hitungan menit jamaah. Itu sudah terbalik negeri mereka. Teriakan mereka, lolongan anjing mereka ketika diangkat itu terdengar. Allah mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atasnya itu di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mambud. Lalu Allah lemparkan kepada mereka, subhanallah, batu-batu yang panas, yang terbuat dari tanah sebenarnya, yang sudah ada tandanya menimpa setiap penduduk yang ada di negeri itu jamaah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini LGBT banyak, beberapa negeri homoseksual merajalela, kok nggak turun-turun azab Allah? Mana itu azab Allah? Deket jamaah. Hitungan detik kalau Allah mau kasih azab. Jadi jangan merasa aman antum. Semoga Allah menjaga negeri kita dari perbuatan-perbuatan keji itu jamaah. Terkadang azab itu memang diakhirkan di akhirat sana jamaah. Di dunia nggak diazab. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surat Al-An'am ayat 176. Nabi itu melihat orang-orang kafir. Bayangkan Nabi 13 tahun SAW berdakwah di Mekah. Disakiti oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah nyaman hidupnya. Abu Jahal tetap sukses dalam perdagangannya. Abu Lahab hidup nyaman. Bisa menikmatin hidup. Menikmatin hidangan-hidangan yang empuk. Sedangkan Nabi SAW pernah diboikot selama 3 tahun.
Orang kan kadang-kadang sedih, kok malah yang kafir hidupnya nikmat, kita yang mukmin kok susah hidupnya. Allah mengatakan kepada Nabi, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Engkau jangan sedih melihat orang-orang yang berbondong-bondong bersegera menuju kekafiran. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Allah tuh kenapa kasih itu kepada mereka di dunia? Karena di akhirat Allah tidak akan memberikan bagian apapun kepada mereka. Orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia dibalas di dunia. Dikasih semua yang mereka inginkan di dunia. Allah kasih. Maka yang di akhirat nanti nggak ada bagian buat mereka. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Itu sudah kepastian jamaah. Makanya antum jangan terheran-heran. Akhirnya antum ingin menjadi seperti mereka. Orang kafir ini kan nggak tahu halal haram Ustaz. Enak aja hidup mereka. Naam. Jadi jamaah, sebagian orang kafir itu mengira ketika azab itu nggak turun, tidak menimpa dia, dia sehat selalu, anak-anaknya sehat, usahanya terus lancar. Mereka mengira kalau itu kebaikan buat mereka. Maka Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 178, Allah mengingatkan wala yahsabannal ladzina kafaru. Kafaru itu artinya kafir. Antum semangat banget jemaah. Dan janganlah orang-orang kafir kata Allah mengira annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa diakhirkannya azab buat mereka itu kebaikan buat mereka, kenikmatan buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Kita itu mengakhirkan azab buat mereka agar mereka bertambah terus berbuat dosa. Walahum azabum muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Soalnya kalau orang dikasih musibah, dikasih azab di dunia, biasanya akan ingat jamaah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nih yang hijrah. Kita nih yang dulu hidup dalam kegelapan kemaksiatan, lalu sekarang taat kepada Allah. Biasanya hijrah itu melalui proses. Ada yang prosesnya itu penyakit. Ada yang prosesnya itu karena di PHK. Ada yang prosesnya itu karena bercerai sama keluarganya. Ada. Jadi azab itu Allah berikan supaya kita jadi ingat sama Allah SWT. Kalau antum nggak dikasih azab, sebagian orang mengatakan, Ustaz kalau anak nggak kena musibah kayaknya anak nggak ingat sama Allah SWT. Maka kalau ada orang-orang yang kafir, yang nggak diazab sama Allah, padahal mereka melakukan kesyirikan, segala dosa mereka perbuat, maka Allah punya rencana buat mereka jamaah. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah menjelaskan tentang rizki yang Allah berikan kepada orang kafir, supaya antum tidak salah persepsi. Allah menyebutkan ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira apa yang kami berikan kepada mereka dari harta dan anak-anak itu kebaikan-kebaikan buat mereka yang kita segerakan di dunia sebelum di akhirat? Mereka mungkin berpikir seperti itu. Balla yash'urun, oh mereka tidak merasa kalau mereka sedang dilupakan sama Allah, ditinggal jamaah. Dan ini yang menakutkan jamaah, ketika Allah meninggalkan kita, sehingga sebagian salaf itu takut kalau dia setahun itu nggak pernah sakit jamaah. Sepanjang tahun, anak tahun ini kok kayaknya nggak opname ya, umpama seperti itu. Enggak, artinya dia apa? Karena Allah sudah melupakan anak.
Kita nggak tahu. Sebagian mereka takut. Maka Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW dan kepada kita. Supaya antum nggak bersedih hati lah. Melihat orang-orang kafir berkuasa. Di negara-negara mereka. Mereka memiliki negara yang paling kuat lah sekarang di dunia ini. Di surat Al-An'am ayat 196, 197 Allah mengatakan kepada Nabi, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu itu jangan tertipu daya dengan pergerakan orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Jangan terpedaya melihat kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Jamaah, dikit. Gimana nggak disebut dikit? Gimana tidak disebut sedikit? Antum punya duit 1 triliun. Antum bisa tidur di berapa kasur, jemaah? Itu kasur tetap sama aja. Antum bisa makan berapa piring? Karena punya uang 1 triliun makannya beda lain, Ustaz. Kalau dulu anak makan 1 piring, sekarang 7 piring. Nggak ada, jemaah. Tetap antum 1 piring. Mata'un qalil. Makanya antum tolonglah memandang dunia ini hanya sebagai sarana menuju akhirat. Itu saja. Ladang akhirat dunia ini. Jadi bukan untuk bersenang-senang kita di sini. Karena Allah sebutkan mata'un qalil. Setelah itu kemana? Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak. Gak ada gunanya pada hari itu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, jamaah. Maka ingat, Allah itu tidak menzalimi hambanya. Orang-orang kafir juga berbuat baik di dunia, Ustaz. Ada orang-orang kafir yang ketika bulan Dzulqa'dah itu berkorban, jam. Ana punya sepupu itu jualan kambing kalau korban. Datang orang non muslim. Karena bicara warga negara non muslim gitu, jam. Datang. Iya ini. Datang menjumpai anak punya sepupu. Mau beli kambing. Dia lihat ini bukan orang Islam ini. Tanya, ibu mau buat apa beli kambing? Saya mau korban, kata dia. Saya mau taruh di panti asuhan, kata dia. Ibu kan bukan muslim. Iya, saya bukan muslim memang. Tapi saya lihat orang-orang pada berkorban, kok saya kepingin juga berkorban. Dia berkorban, jemaah. Dapat pahala nggak itu perempuan? Di akhirat nggak dapat. Di dunia dapat. Di dunia dapat. Baca surat Al-Hud, surat Hud, afwan. Surat Hud ayat 15-16. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan dunia, kita akan sempurnakan pahala atas amalan mereka di dunia. Dikasih sempurna sama Allah, nggak akan dikurangin. Ketika dia beramal, nggak akan dikurangi, dikasih pahalanya. Dan seorang muslim juga hati-hati antum. Antum kalau bersodakoh hanya ingin sembuh penyakit, maka Allah sembuhkan penyakit antum. Tapi di akhirat sedekah antum nggak dapat pahala. Boleh, antum nggak dosa. Tapi antum nggak dapat pahala karena memang antum mintanya kesehatan di dunia. Tapi yang sedekah berharap pahala di akhirat dengan harapan dia
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada dirinya, dia akan dapat pahala akhirat dan dirinya akan dapat pahala. Tapi tentunya tidak seperti yang murni hanya untuk Allah Jalla Jalaluh saja beribadah. Dan orang non muslim yang beramal di dunia, jelas dia tidak mengharapkan balasan di akhirat. Maka dikasih di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itu orang-orang yang di akhirat nggak punya apa-apa kecuali neraka. Karena apa? Karena di dunia sudah dibalas sama Allah keinginan mereka. Wa habita ma sana'u fiha. Semua amal mereka gugur. Wa batilun ma kanu ya'malun. Semua yang mereka kerjakan itu batal, nggak ada pahalanya. Maka jamaah, kita harus berhati-hati. Ada yang tidak diazab di dunia sama sekali. Apakah karena Allah ridho sama dia? Enggak. Tadi kita sampaikan ada orang-orang yang Allah melupakan mereka. Allah mengatakan nasullah fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah lupakan mereka. Enggak dikasih azab. Itu salah satu bentuk antum dilupakan, ditinggalkan sama Allah. Kalau Allah tidak memberikan azab kepada antum, padahal antum melakukan dosa. Hati-hati antum. Kita perlu mawas diri. Aneh ini dosa terus, tapi kok nggak diazab sama Allah. Akhirnya dosa antum tidak pernah berkurang. Karena antum akan menambah dosa. Seharusnya dosa itu mewariskan rasa takut kepada antum. Jamaah rahimakumullah, semua sudah ditentukan. Jadi kita melihat kondisi sekarang ini, ada yang belum diazab, ya karena memang Allah telah menentukan takdirnya. Kadang-kala kita berpikir di kota Ana Ustaz, kemaksiatan itu banyak banget, kesyirikan merajalela. Tapi kok nggak diazab Ustaz? Sedangkan di tempat lain yang baru dosanya nggak terlalu banyak, kok tahu-tahu azab Allah turun. Allah mengatakan wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu sudah ada takarannya, ketentuannya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun jamaah? 950 tahun. Enggak diazab-azab kaumnya jemaah. Padahal generasi itu sudah berubah jemaah. Allah kasih umur yang panjang buat Nabi Nuh alaihissalam. Generasi itu mati punya anak tetap kufur sama Nabi Nuh. Enggak diazab-azab sampai 950 tahun. Setelah itu baru diazab. Azab Allah pasti datang buat orang-orang yang melakukan kezaliman kalau mereka tidak taubat kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita ceritakan 13 tahun di Mekah. Pertanyaannya, kapan kemudian azab Allah turunkan kepada orang-orang Mekah? Masya Allah, siapa yang ngomong perang Badar? Masya Allah, kasihkan ke sana. Perang Badar. Bagaimana pemimpin-pemimpin orang musyrikin, penguasa-penguasa Mekah keluar menuju Badar dengan segala kesombongan mereka. Melihat pasukan umat Islam hanya 300 belasan orang, mereka berpikir apa ini cuma guyonan nih kata mereka. Menghadapi pasukan kecil seperti itu. Tapi Allah azab mereka pada hari itu. Itu yang namanya pamornya orang musyrikin Mekah, orang Quraisy langsung nyungsep. Yang awalnya ditakutin oleh orang-orang seantero Jazirah Arab yang dimuliakan, gara-gara itu hilang pamor mereka. Maka di sini kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk mengembalikan pamor mereka dengan perang apa? Perang Uhud. Mati mereka, nggak dalam bayangan mereka. 1000 kalah sama 300. Allah mengadab mereka. Maka semua tinggal nunggu waktu. Ada pertanyaan yang
Yang sering ditanyakan, Ustaz gimana Ustaz dengan negeri-negeri yang zalim ya, negeri-negeri yang kafir, yang mereka jauh dari ketaatan. Bahkan kalau dilihat mereka satu negeri mungkin yang sholat cuma berapa orang Ustaz, tapi negerinya aman. Dulu itu negara paling bahagia itu mana coba? Swiss katanya. Swiss itu negara paling berbahagia katanya. Sampai sekarang menjadi percontohan. Padahal di sana orang-orangnya non muslim Ustaz. Orang-orang kafir. Gimana itu Ustaz? Yang pertama, negeri-negeri yang zalim. Sebenarnya azab itu turun juga kepada mereka. Hanya saja mungkin tidak terekam dengan kita. Bisa jadi penyakit-penyakit yang menyebar di tempat mereka. Kejahatan yang menimpa mereka. Hilangnya rasa aman di negeri mereka. Pemerkosaan yang terjadi tiap berapa menit disebutkan jamaah. Kacau kadang-kala negeri-negeri yang dianggap negeri-negeri kuat itu jamaah. Diazab. Ada azab di sana. Kadangkala azab itu badai yang menimpa mereka. Kebakaran yang ada di tempat mereka. Mungkin gempa di antara mereka. Perang. Antum pernah melihat bagaimana Eropa itu berapa ratus ribu manusia yang tewas perang dunia pertama, perang dunia kedua. Mereka bunuh-bunuhan di antara mereka sendiri. Coba. Antum pikir mereka nggak diazab? Diazab mereka. Kalau antum buka lembaran sejarah perang dunia kedua itu jamaah, Allahu Akbar ya. Ditimpa kelaparan, mati karena kedinginan. Maka janji Allah itu benar. Inggris itu dulu negara yang sampai dikatakan di mana mentari terbit di situ ada kekuasaan Inggris. Tapi akhirnya hilang, negara-negara lepas dari mereka. Uni Soviet, bagaimana negara itu akhirnya bubar. Sebagian akhirnya memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Jadi yang belum diazab nunggu waktu. Atau Allah mengakhirkan azab buat mereka. Yang kedua, ada negara-negara yang memang gak diazab. Kita bisa melihat Ustaz. Anak ke negeri itu aman Ustaz. Nikmat berjalan di negeri itu gak pernah takut ada yang merampok, ada begal, nggak ada begal di sana Ustaz. Sampah pun nggak ada di pinggir jalan. Maka bagaimana kita melihatnya? Ya sebagaimana kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab. Kaumnya Nabi Nuh 950 tahun. Kalau ada negeri baru berumur 300 tahun, negeri baru umur 100 tahun, makmur mereka, maka sejatinya mereka dikasih waktu sama Allah. Bisa jadi agar mereka bertambah dosa mereka dan mereka tidak kembali kepada Allah kecuali mati dalam kondisi kafir. Allah berfirman, "Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun." Bisa jadi kita ini pergi bersama. Kita itu akan membalas dendam kepada mereka. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Atau Muhammad, kami tampakkan kepada kamu apa yang kami janjikan kepada mereka. Kami mampu melakukan itu, kata Allah. Allah mampu. Yang ketiga, negeri-negeri yang maju ini kadangkala musibah yang menimpa mereka itu
memang tidak terlalu nampak dikarenakan teknologi yang mereka miliki. Iya, beberapa negeri itu selalu kena gempa tapi tidak parah umpamanya. Karena bangunan rumahnya itu sudah kuat, udah bagus. Tapi kalau antum berangkat ke Lombok waktu itu jamaah, subhanallah. Itu satu kampung semuanya roboh jamaah. Roboh semuanya rumah-rumah itu. Karena mereka memang secara bangunan gak kuat. Tapi ingat, mereka bisa memperkecil dampak dari azab Allah. Dari gempa umpama yang menimpa mereka. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menghalanginya. Sebagaimana mereka juga tidak bisa tahu kapan terjadi. Apakah ada yang tahu bentar lagi ada gempa susulan? Hoak itu jemaah. Ya sudah diberitakan, nggak ada yang tahu gempa susulan. Mereka nggak ada yang tahu. Itu lempengan-lempengan bumi yang sampai sekarang katanya kalau patah akan menimbulkan gempa dan tsunami. Mereka hanya menunggu kapan patahnya. Tapi mereka nggak tahu. Walaupun Jepang sampai hari ini itu berusaha untuk ya memperbagus teknologi mereka sehingga tahu kapan gempa terjadi. Tapi mereka nggak tahu sampai hari ini. Badai yang datang, apa yang bisa dilakukan negara-negara besar ketika badai datang? Hanya memberikan pengumuman. Rakyat tolong mengungsi. Urus diri masing-masing, kata dia. Ini badai mau datang. Nanti pemerintah nggak bisa apa-apa, katanya. Memang nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa apa-apa mereka. Kemudian yang keempat, ini jawaban yang keempat. Orang ketika memandang kenapa negeri-negeri yang tadi, negeri-negeri non-muslim tidak diazab karena memandang sekarang waktunya. Sekarang ini belum diazab. Iya, antum nggak tahu beberapa tahun yang lalu mungkin. Atau beberapa tahun ke depan, kita kan nggak tahu. Yang jelas Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kelima, gimana kok negeri Islam malah kacau Ustaz? Kok malah banyak azab? Tadi yang kita sebutkan. Azab itu kalau turun menimpa orang-orang Islam itu jadi rahmat. Karena itu bisa menghapuskan dosa. Apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim au mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta hamma yahammuhu aw syauka yushakuha illa kaffarallahu bihi sayyiati. Mukmin itu kalau dia sakit, lelah, pusing kepala ya, mungkin demam, mungkin galau hatinya, mungkin dia potong kuku tahu-tahu kena ujung, astagfirullahaladzim. Itu penghapusan dosa. Antum kadang-kala kesandung, luka kakinya, goreng tahunya, lompat. Ana badahal baru sholat duha, masa tahu bisa loncat Ustaz? Itu untuk menghapuskan dosa. Agar orang-orang beriman itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan ibadah yang sebenarnya. Ahibbatifillah. Maka jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Nabbi ibadi Anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, aku adalah maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku itu azab yang pedih. Orang-orang kafir Mekah itu berulang ingatkan sama Allah. Kalian gak lihat kaumnya Nabi Lut, gak ngelihat kaumnya Nabi Hud, gak ngelihat kaumnya Nabi Soleh. Kemana mereka? Kemana Fir'aun? Mereka hanya tinggal cerita yang diceritakan kepada orang-orang.
engkau kapan beriman? Apa nunggu seperti mereka? Apa kata Allah di surat Al-Fajr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah senantiasa mengawasi. Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana tuh bala tentara bersama gajah-gajah yang hendak menyerang kota Mekah, yang orang-orang kafir di Mekah melihat. Mereka melihat, Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu. Mereka melihat bagaimana pasukan gajah itu akhirnya mati dan hancur. Bukan karena dilawan sama orang-orang kafir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu azab Allah. Tapi tetap gak mau beriman jamaah. Maka jangan nunggu azab Allah turun kita baru beriman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Masya Allah. Udah antum baca ini. Panitia mana nggak ada yang baca ini jamaah? Masa ustadznya suruh baca semuanya ini jamaah? Antum bacain dulu yang sesuai antum kirimkan. Nah, ini ada pertanyaan. Ustadz, di mana seharusnya sebaiknya anak muda yang baru lulus SMA atau SMK berada? Apakah baiknya masuk pesantren untuk menuntut ilmu, apa langsung bekerja? Ana sudah bekerja, tapi di tempat kerja Ana kalau sholat kadang diundur. Terus kalau tanggal merah di rumah, kalau tanggal merah disuruh masuk buat lembur sama bos. Sehingga Ana tidak ada waktu buat menuntut ilmu. Ana minta sarannya Ustaz. Nah, buat anak-anak muda yang memang mereka ketika sekolah SMA, SMK itu tidak dapat pelajaran agama yang cukup. Kalau ada waktu dan orang tua memperkenankan, paling tidak 1 tahun antum sekolah agama. Kalau memang orang tua mampu membiayai. Karena ilmu agama ini penting buat antum. Antum bakal menjadi suami. Antum bakal menjadi ayah. Antum punya tanggung jawab mendidik anak-anak antum. Kalau memungkinkan. Kalau gak memungkinkan ya bekerja. Silahkan bekerja. Tapi menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Kita bisa lihat hari ini. Ada yang sepuh-sepuh. Masih belajar nuntut ilmu. Apalagi antum yang muda. Maka buat yang muda-muda kalau datang ke kajian tolong bawa buku. Jangan hanya bawa kuping. Ana bisa menghafal semua yang disampaikan Ustaz. Enggak lah jemaah. Antum serius. Poin-poin paling tidak nasihat Ana selain mencatat poin-poin, kalau ustadznya menyampaikan ayat, antum tulis ayat itu. Antum nanti pulang baca di tafsirnya supaya lebih melekat dalam hati. Ini kalau antum tadi nggak bisa, mamanya setahun untuk takhusus untuk belajar, maka sambil bekerja antum nuntut ilmu. Kalau tadi tempat kerjanya sholatnya diundur ya, berusahalah untuk sholat tepat waktu, minta sama bosnya, minta sama atasannya. Antum kerja yang baik.
Biasanya pegawai yang kerjanya baik itu, bos itu sayang sama tuh pegawai. Kalau dia minta sesuatu, takut bosnya dia keluar. Maka kalau minta yang tidak mengganggu pekerjaannya, insya Allah dikasih. Tapi kalau antum datangnya telat, malas kerja, bos mau sholat, kerja. Karena antum gak baik. Ambil hati bosnya. Sehingga keberadaan antum itu dibutuhkan oleh tempat kerja antum. Kalau antum gak masuk, bingung tuh dia tuh. Maka tatkala itu antum minta apa saja biasanya dikasih. Maka berusahalah. Nuntut ilmu gak boleh berhenti. Alhamdulillah hari Ahad mamanya. Hari istirahat Ahad Ustadz. Ahad itu hari istirahat tamasya ke taman surga. Antum ke tempat ilmu ini taman surga jamaah. Bilang sama ayah mau kemana? Istirahat ayah, jalan-jalan. Nah, kalau antum mau ke majelis ilmu kadang-kadang nggak boleh sama ayah. Anak mau jalan-jalan kemana? Ya cari taman-taman yang bagus lah. Nah, datang ke majelis ilmu. Datang dari mana? Oh tadi tamannya bagus banget. Ana lihat buah-buahnya itu udah mateng semuanya. Buah-buah untuk hati kita. Barakallahu fikum. Antum mau bacain. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, bagaimana caranya supaya suami Ana bisa soleh seperti Ustadz? Anak Ana sudah 4, tapi suami Ana masih suka bolong-bolong sholatnya. Tapi suami Ana selalu support Ana untuk ikut kajian dan mengaji. Bagaimana caranya Ana menegur suami Ana berubah Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Jadi memang banyak perempuan itu yang tertipu dengan penampilan. Melihat ustadznya pakai peci, jenggotan. Oh ustadznya baik berarti. Coba tanya sama istri Ana. Gimana ustadz? Aduh ngomong doang itu pinter ustadz. Mungkin seperti itu antum dapat jawaban. Karena antum gak tahu sama Ana. Makanya kalau ingin soleh jangan kayak Ana. Soleh seperti Abu Bakar. Soleh seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Iya soleh seperti Abu Bakar, istrinya 4 Ustaz. Abu Bakar 4 atau 3 istrinya. Nah, maka tolong kalau mau mencontoh kesolehan, contohlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Barang siapa yang ingin mencontoh, mencari tauladan, falyastanna biman qad mat. Kata Ibnu Mas'ud, hendaklah dia menjadikan orang yang sudah mati itu contohnya dia. Sahabat-sahabat Nabi. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang masih hidup ini nggak aman dari godaan. Nggak aman dari fitnah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah yutsabbituna. Menetapkan kita di atas agamanya. Di dunia dan kelak ketika mati menyebut kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Sekarang bagaimana membuat suami jadi lebih baik, berubah? Alhamdulillah kalau anda lihat suami anti baik. Dia mensupport anti untuk ngaji, untuk belajar, anak-anak juga seperti itu. Hanya mungkin dia masih belum mau. Hidayah itu jamaah dipinta, dijemput, dijaga. Sebagian orang itu nggak minta. Coba anti ngomong sama suaminya, bang, abang pernah nggak minta hidayah bang? Oh tiap sholat lah. Ihdinas siratal mustaqim. Pernah abang baca mamanya doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Coba abang minta, abang hayati. Dipinta aja. Ada keinginan di hati untuk berubah. Itu awal permulaan perubahan. Tapi kalau nggak ada keinginan biasanya nunggu musibah datang. Kadang-kala dia baru dapat hidayah ketika musibah tiba. Maka sampaikan kepada suami, bang, abang pernah nggak baca doa ini bang, doa baik bang, abang baca nih doa ini bang. Ini artinya bang, tunjukkan kepada suami. Sambil terus anti, memberitahu suami dengan cara yang baik. Jadi istri kalau ngasih tahu suami nggak pakai marah-marah. Masya Allah.
Anak ngomong nggak pakai marah-marah, ada yang marah. Nggak pakai marah-marah jemaah. Nggak perlu lempar botol apa, nggak perlu kayak gitu jemaah. Nah, dengan cara yang baik. Masya Allah jemaah. Ini angin bertiup jemaah. Apa doanya kalau angin bertiup kencang? Anda kasih hadiah. Antum lihat tuh, pohon-pohon sudah mulai bergerak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh kalau angin bertiup kencang, itu beliau cemas. Kalau sudah turun hujan nggak apa-apa, sudah kasih hadiahnya. Kalau hujannya turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Ini masih angin nih. Nah, apa doanya jemaah? Apa? Oh itu, bukan itu. Angin. Masa semasjid gak ada? Ya, berdiri antum. Masya Allah. Baca dia jemaah. Gimana? Yang keras antum. Yang keras bacanya, yang kurang lengkap tadi doanya. Coba baca lagi. Nyari lagi dia jemaah. Gak apa-apa. Fadhal nanti baca. Allahumma wa syarri ma ursilat bihi. Allahu Akbar. Betul jemaah jawabannya. Anda kasih hadiah antum, Masya Allah. Kirim ke sana. Baca jemaah. Memang nggak apa-apa, doa itu kan nggak harus hafal Ustaz. Baca boleh, betul. Boleh antum. Artinya kalau antum lagi ada angin langsung antum secing gitu, mana doanya? Baca. Nggak apa-apa. Itu syariatnya kita membaca. Kalau nggak hafal ya baca antum. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, lanjut kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, azab setelah meninggal dunia, apakah ada azab kubur dan azab di neraka? Apakah azab kubur juga dilakukan di neraka? Barakallahu fikum. Apakah azab kubur juga dilakukan di neraka? Juga dilakukan di neraka. Kan sudah keluar dari kuburan dia. Nah, jemaah, azab kubur ada. Tadi ceritanya Fir'aun. Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana sekarang diazab di dalam kuburnya. Ketika dicabut nyawa itu dikatakan al-yauma tujzauna adzabal hun. Sekarang kamu diazab dengan azab kehinaan. Padahal baru dicabut nyawanya. Itu bukan azab neraka, azab kubur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir setiap sholat atau di akhir sholat beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi kubur tadi. Kita berlindung dari azab kubur. Itu Nabi doa karena memang ada sekelompok umat Islam, sebuah sekte tertentu yang menafikan azab kubur. Nggak ada azab kubur itu. Lalu Nabi buat apa berdoa tiap hari? Ya itu hanya buat syariat aja berdoa. Nggak mungkin lah jamaah. Kan azab itu Ustaz setelah hisab Ustaz. Ini kan belum ada hisab kok sudah diazab. Di dunia Allah azab. Orang berbuat dosa Allah kasih balasan di dunia. Antum dikasih nikmat di dunia. Antum bersedekah tahu-tahu rezekinya tambah luas. Antum silaturahim rezekinya tambah luas. Itu termasuk yang diberikan di dunia. Begitu pula dengan perbuatan dosa. Di dunia ada azab. Allah sudah menyebutkan bagaimana mengazab Fir'aun. Mengazab kaumnya Nabi Lut. Mereka belum dihisab. Masih di dunia. Allah sudah azab. Kenapa? Karena secara hukum buat Allah. Allah tahu dengan dosa-dosa mereka. Nanti hisab itu supaya kita yang jelas. Nih dosamu kayak gini. Allah udah tahu dengan dosa kita. Tapi Allah ingin ketika masuk neraka. Antum itu bawa kitab sudah jelas. Ini loh dosa antum. Jadi tidak ada lagi alasan yang mengatakan aku kok merasa dizolimin. Gak ada.
Jadi kalau azab yang Allah berikan karena memang mereka pantas mendapatkan azab itu, ada yang di dunia, ada yang di alam barzah. Dan jamaah, orang yang dikasih azab di dunia itu termasuk meringankan dosa dia, menghapuskan dosa dia. Kalau nanti di dalam kubur dia diazab lagi, itu juga kalau muslim ya, nanti akan meringankan azab dia juga nanti. Bisa jadi ada orang yang dikasih bala di dunia, mati nggak punya dosa. Kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bimri'in. Ada yang orang dikasih bala terus sama Allah. Hatta yamshiya alal ardi wa laysa alaihi khatiyah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini nggak punya dosa. Karena bersih terus dengan, ada orang yang kasih penyakit sampai mati jamaah. Ada orang kena stroke sampai meninggal dunia kadang-kadang. Dan dia bersabar menghadapi itu. Itu dosanya dihapusin jamaah. Kalau dia tadi bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimanakah kiat-kiat menjadi seorang suami sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar terhindar dari azab api neraka? Jazakallahu khairan. Nah, ini kajian sendiri ini jamaah. Menjadi suami soleh itu, antum mau melamar ke tempat kerja itu kuliah 4 tahun jemaah. Masa melamar anak perempuan orang nggak kuliah? Antum nggak ada ilmunya, melamar anak perempuan ilmunya apa tuh? Ana alhamdulillah ngomong sama mertua, saya lulus teknik mesin Pak. Anak saya bukan mesin. Kamu mau, saya nggak perlu sama teknik mesin. Betul, ini bukan mesin ini. Artinya ijazah antum tuh seharusnya nggak laku buat ngelamar anak perempuan, nggak sesuai dengan ilmunya. Maka diperlukan belajar. Maka antum perlu belajar bagaimana menjadi seorang suami. Caranya gimana? Ya, datang kajian-kajian yang bertemakan di Surabaya itu dibikin ya, di Jember juga dibikin. Mudah-mudahan di BSD ini juga bisa dibikin. Kuliah pranikah ada di sini? Ada nggak? Belum ada. Mungkin itu bisa diusulkan. Kuliah pranikah itu kuliah sama 8 pertemuan. Semua yang diperlukan seorang calon istri, calon suami dibahas itu. Jadi dalam 2 bulan. Jadi tiap pekan. Kajiannya hanya tiap pekan ya. Itu bagus, anak rasa itu perlu diadakan buat anak-anak muda yang memang kuliahnya bukan kuliah agama. Kuliah agama pun kadangkala bukan di bidang itu umpamanya. Dia akhirnya kurang bisa menjadi seorang ayah yang baik nantinya atau seorang suami yang baik. Maka anak rasa itu usulan anak mudah-mudahan bisa dibikin kuliah pranikah dengan beberapa ustadz ya yang berkesinambungan. Mamai di Masjid Al-Azhar ini tiap hari apa? Daftar. Bukan kajian umum, bukan. Daftar mereka. Nanti ada ujiannya. Lalu dikasih sertifikat. Nah, nanti melamar antum pakai sertifikat itu. Set anak nih. Lulus insyaallah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau tanya tentang fenomena mati suri. Apakah benar ada? Tolong penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, mati suri itu apa maksudnya coba? Belum mati kan? Dia koma. Dia koma. Kalau koma ada. Dan orang ketika koma itu kadang-kala dia seperti orang yang bermimpi. Ana punya, ibu ana cerita, jadi ada salah satu keluarga lah dari kakek-kakek itu, subhanallah jemaah. Dia itu sudah dimandikan jemaah. Sudah dimandikan lalu bangun jemaah. Iya, memang dia belum mati. Dia itu belum mati. Hanya saja karena orang dulu kan peralatannya tidak lengkap. Jadi dilihat sudah nadinya nggak ada. Oh, sudah mati sudah. Padahal mungkin jantungnya masih bergetar cuma lemah gitu loh sehingga tidak terasa. Itu sudah dimandikan lalu dia bangun.
Kemudian dia cerita, aku tadi itu ada yang ngajak memang. Yang ngajak mau naik mobil ketika itu akhirnya nggak jadi. Dia akhirnya mobil itu pergi, dia nggak jadi pergi. Itu dia bangun ketika itu. Itu bisa jadi dia mimpi seperti itu. Tapi kalau yang disebut mati, sebenarnya mati itu ada dua. Ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu tidur. Mati besar itu yang mati sebenarnya. Ada orang tidur 309 tahun. Nggak mati suri, enggak cuma tidur hitungannya. Ketika bangun katanya, berapa lama engkau? Ya mungkin setengah hari atau 1 hari. 309 tahun. Bayangkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan musibah yang bisa menjadi azab atau menjadi pengangkat derajat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, musibah secara umum itu menghapuskan dosa. Kapan musibah itu mengangkat derajat antum? Ketika antum bersabar menerimanya. Kapan menjadi azab? Ketika antum marah-marah menerimanya. Seperti yang terjadi sama Fir'aun. Allah kirim tuh musibah-musibah. Akhirnya jadi azab. Tidak menghapuskan dosa mereka. Yang pertama karena mereka bukan orang-orang beriman. Jadi ketika antum tertimpa musibah, musibah itu bisa menjadi azab buat antum. Dan mungkin itu memang azab buat antum untuk menghapuskan dosa antum. Dan akan menjadi pengangkat derajat kalau musibah itu membuat antum sabar dan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada musibah yang memang untuk mengangkat derajat bukan karena dosa. Memang untuk menguji kesabaran. Seperti musibah yang menimpa para nabi. Nabi kita SAW dilemparin batu. Kakinya sampai berdarah-darah. Patah giginya ketika perang Uhud. Terluka pipinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau meninggal dunia sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 hari sakit beliau. Kenapa itu Allah berikan kepada beliau? Untuk mengangkat derajat beliau. Karena ada sebuah ibadah yang memang harus dilalui oleh para nabi. Yaitu ibadah kesabaran. Ketika sabar. Ada orang yang hanya bersyukur saja ibadahnya. Tapi Allah ingin memberikan kepada Nabi SAW semua amalan itu terkumpul di diri Nabi SAW. Sehingga beliau mendapatkan tempat yang paling pantas, paling tinggi kelak di akhirat nanti jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Apakah saya berbuat zolim kepada kafir non-muslim jika saya menolak mereka tinggal di kos-kosan yang saya kelola? Saya khawatir jika rumah atau kosan yang di mana saya juga tinggal di dalamnya ada kesyirikan. Barakallahu fikum. Nggak paham gimana awal? Apakah saya berbuat zolim kepada orang non kafir, non muslim? Apa? Jika saya menolak mereka tinggal di kos-kosan yang saya kelola. Jika saya menolak, tinggal di kos-kosan yang saya kelola. Nggak. Jamaah kita itu bebas. Artinya tatkala antum mengelola sebuah kos-kosan, antum ingin menciptakan suasana yang islami. Antum mengatakan, mohon maaf, mungkin di tempat lain saja. Maka ketika antum mengelola sebuah tempat kos-kosan, antum punya tanggung jawab yang besar. Usahakan tempat itu dibikin aturan yang mengikat mereka untuk jadi orang baik. Umpamanya ada pembangunan dibangunkan ketika subuh umpamanya, diketukin pintu sholat subuh setiap sholat, kemudian aturan nggak boleh bawa cewek atau apa ya, bikin aturan yang baik. Maka ketika antum menolak sebenarnya nggak ada masalah, antum tidak mendolimin dia. Mendolimin dia kalau dia punya hak, kalau antum tidak kasih, dia nggak punya hak di situ. Artinya dia seperti semua orang. Antum mau jual barang, antum bisa jual sama fulan, dia nggak, anak nggak jual. Padahal antum mau jual, tapi sama fulan anak nggak mau jual. Antum punya tanah, anak nggak mau jual sama dia. Boleh.
Itu nggak ada masalah, kita tidak menzalimin. Karena zalimi itu ketika kita mengambil hak dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Nasihat untuk ana yang sedang bermaksiat di saat sendiri. Apakah amalan ana selama ini dihapuskan, Ustaz? Iya jemaah. Kesendirian itu salah satu pembuktian keimanan kita. Kalau antum bisa menghadirkan kebesaran Allah dan pengawasan Allah ketika antum berbuat maksiat sendirian, sehingga antum meninggalkan dosa itu tanda keimanan antum. Ingat dengan seorang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan bangsawan untuk berzina. Gak ada siapa-siapa, hanya dia dengan perempuan itu. Allahu Akbar jemaah. Lalu laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Antum gimana kalau satu kamar dimasukin perempuan? Aduh, anak takut. Takut. Wallahu a'lam jemaah. Keimanan kita apa kuat untuk menghadapi itu? Apakah amal kebaikan antum akhirnya gugur gara-gara dosa kesendirian antum? Kalau antum melakukan dosa sendirian itu dan berbuat amal kebajikan hanya untuk dilihat oleh orang antum sebagai orang baik, maka gugur semua amalan antum. Tapi kalau antum memang berusaha untuk meninggalkan dosa itu, antum terjebak dalam dosa itu, lalu antum kembali kepada Allah, berusaha meninggalkannya, bertobat. Lalu mungkin dalam perjalanan tobat antum tergoda kembali, tapi antum berusaha untuk berbuat baik kembali. Semoga amal kebajikan antum tidak hilang. Karena Rasul SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di depan manusia. Kita tuh tahan untuk meninggalkan kemaksiatan karena ada teman kita yang melihat jemaah. Tapi kalau sudah nggak ada teman kita, di dalam kamar sendirian, godaan semakin dahsyat pada waktu itu. Maka kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau berbuat salah, ikutin dengan amal soleh. Jadi antum kalau berbuat salah, berbuat dosa, langsung antum berbuat amal soleh. Minta supaya dihapuskan dosa antum. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nggak ada di antara kita yang terbebaskan dari dosa. Semuanya jamaah. Tapi berusaha, antum itu bukan pura-pura baik di depan orang. Jadi ada yang pura-pura baik di depan orang. Kalau depan sahibnya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahibnya pergi ganti seret. Antum berarti pura-pura baik. Maka itu yang bisa menghapuskan amal kebajikan antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan antum minta sama Allah doa. Di antara doa yang dibaca sama Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu ya Allah, yang dengan itu terhalang aku dari perbuatan dosa. Jangan hanya minta rizki, minta harta, minta jodoh, minta kesehatan, minta rasa takut sama Allah SWT. Dipinta itu supaya kita benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillah cukup jamaah. Jamaah, ana mau kasih hadiah buat jamaah yang paling tua. Ada yang paling tua? Yang 70? 70? Oh 74 jamaah. Ada yang bisa ngalahkan? Hah, kayaknya nggak ada, beliau yang menang. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah, jazakallah khair. Masih ada orang umur 74, ini sisa-sisa jamaah. Karena umurnya umat Nabi Muhammad SAW antara
60 sampai 70 sedikit yang lewat. Beliau Masya Allah, Allah kasih lewat Masya Allah. Taib, buat jamaah yang paling jauh. Nah, dari mana itu? Dari Bogor. Masya Allah. Bogor mana dulu katanya?